untuk sirkulasi dalam. Fresh air masuk. Terlihat suhu langsung turun. Lihat jarum mendekati 0. Kenapa jarumnya mendekati 0? Karena untuk termometer payung, dia ujung indikator atau ujung untuk sensornya itu panjang, dan kemudian batangnya ini terbuat dari logam, sehingga penghantar suhunya itu lebih cepat, sehingga didapat lebih maksimal. Dan jarak yang ini berpengaruh juga terhadap suhu yang didapat, karena makin panjang batang untuk mendeteksi suhunya ke evaporator, maka suhunya akan terdeteksi lebih sesuai. Jadi untuk unit kendaraan itu ada dua untuk sistem AC. Ada yang menggunakan side glass yang tadi sudah saya kasih lihat, dan yang berikut ini adalah kendaraan yang memang tidak menggunakan side glass. Artinya kendaraan yang tidak menggunakan side glass untuk sistem AC-nya, mau tidak mau untuk mengetahui tekanan kerja, kita harus mempergunakan manifold pressure gauge untuk mengetahui tekanan kerja baik yang low maupun yang high. Sekarang kita akan menunjukkan bagaimana cara mengukur tekanan kerja dari sistem AC yang tidak mempergunakan side glass untuk mengetahui aliran refrigerannya. Untuk menentukan tekanan tinggi, selang untuk tekanan rendah berwarna biru, selang untuk tekanan tinggi berwarna merah, selang yang warna kuning untuk pengisian dan pengerasan refrigeran. Ini ada open, ada close. Open searah jarum jam, close berlawanan arah jarum jam. Open searah jarum jam, close berlawanan arah jarum jam. Awal 00 tekanannya, pastikan ini tertutup ya. Nutupnya searah jarum jam. Pasang 3 jari. Oke, tekanannya ya, tekanan tinggi, lihat tekanan kerja. Nah, ketika bekerja, nah ini terlalu tinggi, refrigerannya kebanyakan, ini terlalu rendah, kita buang sedikit. Oke, dikit lagi. Tekanan kerja udah masuk. Ini untuk menunjukkan tekanan kerja. Jadi manifold pressure gauge untuk menentukan tekanan kerjanya. Untuk tekanan rendah itu 1,5 sampai dengan 2,5. Nah, terbukti untuk yang tekanan rendah sudah masuk, dan tekanan tingginya antara 14 sampai dengan 15. Nah, ini sudah masuk di angka 14 sampai dengan 15. Ini adalah proses atau tahapan untuk melepas manifold pressure gauge. Pastikan tekanan di tekanan tinggi dan tekanan rendah itu harus sama-sama di 0, agar ketika membuka coupler itu tidak terjadi hentakan. Caranya adalah dengan memutar atau meng-close coupler ya, yang tekanan tinggi, dan coupler yang tekanan rendah. Kita close dulu. Oke, sudah dua-duanya. Bocorkan tekanan yang ada di dalam sistem selang ini atau di dalam manifold pressure gauge ini, agar ketika membuka coupler itu tidak terjadi hentakan atau tidak terjadi lonjakan atau tegangan. Caranya
Kita buka dulu yang tekanan rendah sampai dengan 0. Oke, pastikan di 0 tekanan rendahnya. Kemudian dilanjutkan dengan yang tekanan tinggi, hanya untuk memastikan atau membocorkan tekanan yang ada di dalam sistem ini. Nah, ini. Oke, pastikan semuanya sudah 0, baik tekanan tinggi maupun tekanan rendah, sehingga coupler aman ketika dibuka. Sudah, karena ini sudah 0, kita buka satu persatu. Tekanan tinggi dulu, satu lagi yang tekanan rendah. Tutup katup servis yang tekanan tinggi, yang high. Satu lagi yang tekanan rendah dengan simbol L atau low. Pertama kita akan membuka adalah bagian di glove boxnya ini. Contoh ini saya buka, kemudian masuk ke bagian filter. Ini adalah area filternya. Dibuka, ambil, cabut. Ini adalah bagian filternya. Terlihat filternya masih dalam keadaan bagus. Setelah kita mengetahui kondisi filter bagus atau tidaknya, bersih atau kotornya, setelah terpasang, kita akan memasang kembali filter udara AC. Caranya seperti ini teman-teman, tinggal dimasukkan, kita tutup, kita pasang glove box. Sudah cukup untuk pemeriksaan sistem AC.